Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujian komprehensif mahasiswa PPG dalam jabatan PAI tahun 2024 dengan teruji Salma Nasimpala dibuka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara teruji, apakah saudara sudah siap diuji? Siap, Pak. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, silakan saudara membuka Al-Quran dan dibaca surat Al-Hajj, dibaca dari ayat 1. Silakan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas syaatis sayul azim yauma tarawnaha tazhalu kullu murdi'ati amma arda'at wa tadau kullu zati hamliham laha kullu zati hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi syadid. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila azabin bisair. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'si fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min alaiqatin summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum wa kirru fil arhami ma nasha'u ila azalim Cukup. musamman sadaqallahul azim. Ya. Sadaqallahul azim. Silakan dilanjutkan dengan mengambil alat tulis. Silakan ditulis surat An-Nas mulai dari sekarang. Setelah saya bilang selesai, nanti langsung diperlihatkan di depan kamera.
Cukup, cukup segera diperlihatkan di depan kamera. Cepat sekali. Baru ayat pertama, Pak. Baru dapat. Ya, cukup. Sudah bisa menggambar ya. Cukup, cukup. Ya, Cukup. Selanjutnya, Saudara teruji, saya ingin mengkonfirmasi beberapa hal terkait dengan pengetahuan Anda terhadap komponen-komponen dalam perangkat pembelajaran. Yang pertama, dalam menyusun perangkat atau sering kita sebut dengan bahan ajar ya, itu biasanya guru itu kan ada pengetahuan dasar tentang teori yang melandasi penyusunan bahan ajar. Nah, dalam penyusunan bahan ajar yang saudara siapkan ini, teori apa saja yang mendasari? Silakan. yang pertama itu teori konstruktivisme. Di mana Konstruktivisme. konstruktivisme di mana peserta didik itu bisa menghasilkan proyek dari pembelajaran. Jadi di saat dalam pembelajaran itu nantinya kita memberikan tugas kepada peserta didik dan peserta didik bisa menciptakan dari pemahaman mereka itu bisa menciptakan satu proyek. Menciptakan satu, mengerjakan proyek kita, menciptakan. Oke, itu ya yang dimaksud dengan konstruktivisme. Konstruk itu, Konstruktivisme. konstruktivisme itu kan mengkonstruksi pengetahuan. Tentu pengetahuan itu dikonstruksi berdasarkan pengalaman belajarnya, ya kan? Pengalaman belajar terkait dengan kontennya itu lalu dikonstruksi dalam sebuah produk ya gitu ya. Produk melalui pendekatan PJBN ini dikonstruksi pengalamannya itu lebih ditekankan pada penyelesaian atau pembuatan proyek tertentu ya gitu. Nah, dalam tawaran modul kamu itu proyek apa yang dikonstruksi oleh guru untuk peserta didik? Eh, Peserta didik itu akan membuat infografis dari aplikasi Canva. eh, itu dalam infografis itu peserta didik akan menuangkan tahapan hari akhir. Jadi masing-masing kelompok akan saya tugaskan membuat infografis di aplikasi Canva. Sama ya, sama untuk semua kelompok. Tidak, Pak. Di setiap kelompok itu beda tahapan. Oh, kok bisa beda ya? Ya, Oke. mereka akan menggali tahapan hari akhir. Jadi masing-masing kelompok itu, misalnya kelompok 1 itu tahapan alam barjah, maka mereka akan menjelaskan alam barjah itu bagaimana. Kemudian untuk kelompok 2 lagi tahapan yang berikutnya apa. Gimana mengkonstruksi alam barja itu mereka belum dari sana? Belum Kalau ada pengalaman dengan alam baza. Ya, kalau saya punya materi itu Pak sudah masuk ke tahapan-tahapan hari akhir Nah, dalam bukan. Ini kan pada modul itu. kaitannya dengan teori tadi, teori konstruktivisme. Jadi dikonstruksi pengalaman belajar mereka yang sudah ada menjadi sebuah kegiatan konkret dalam bentuk proyek. Ini kan maksudnya. Ya, Nah, sekarang bagaimana mengkonstruksi kehidupan di alam barja? Mereka belum ada pengalaman
dari alam barzah. Hmm, belum ada Sebelumnya, pengalaman ya sebelumnya Pak diberikan materi, misalnya hanya pengetahuan ya, ya materi pengetahuan saja, ya sebelum sebelum pembuatan pengetahuan. proyek saya akan memberikan Oke, oke. materi Maksudnya kepada mereka mengenai hari ya, akhir. maksudnya di konstruksi itu pengetahuannya, bukan pengalaman alam barzahnya. Kalau pengalamannya kan begini, yang dikonstruksi itu kan pengalaman pengalaman itu kan bisa macam-macam. Pengalaman yang dilalui dan ada pengalaman yang dipelajari, berarti Ya, materinya kan. dari pengalaman Kalau yang pengalaman dipelajari, dilalui kan mereka belum melalui alam barzah kok ini bagaimana dari mengkonstruksi pengalaman yang pengalaman. dari materi Pak, dari pengalaman yang Nah, dipelajari. ya itu maksudnya. Bukan karena mereka sudah di sana ada pengalaman dari alam barzah. Jangan sampai ini jadi salah tafsirkan. Oke, kemudian di samping konstruktivisme apa lagi? Behavioristik. Oke, yang bagaimana itu? Kalau behavioristik itu eh, guru itu selalu mengadakan pendampingan pada peserta didik karena di mana peserta didik ini eh, mempunyai tingkah laku yang berbeda, maka kita harus selalu mendampingi mereka untuk Nah, ini kan, menyelesaikan pembelajaran. iya itu kan hafalanmu tentang konstruktivisme, pengetahuan apa perilaku yang berbeda. Nah, tentu didampingi oleh guru. Nah, ini kelihatannya ini kurang cocok kalau saya. Entah apakah ini cocok dengan kurikulum Merdeka. Jadi tidak semua teori belajar yang Anda pelajari di modul itu cocok untuk kurikulum Merdeka. Ini jangan-jangan ini prinsip kurikulum Merdeka itu kan student center, bukan teacher center. Kalau pemahaman tentang teori apa tadi? Teori behavioristik. Behaviorisme itu tentang perilaku itu yang didampingi oleh guru sebagaimana kamu bilang tadi, ini berarti dipengaruhi oleh teori tabula rasa. Teori tabula rasa itu ya anak bagaikan kertas putih itu. Jadi dianggap kertas kosong gitu kan. Berarti karena kertas kosong dituangkanlah pengetahuan sebanyak-banyaknya oleh guru. Nah, tentu ini sangat tidak cocok untuk penerapan kurikulum Merdeka. Artinya kalau mengikuti alurnya stimulus respon, guru memberikan stimulus. Artinya guru menjelaskan semuanya baru mendapat respon. Nah, kalau itu dipengaruhi oleh eh, teori tabula rasa, behavioristik. Tapi kalau behavioristik itu dalam posisi gurumu mau mediasi, mungkin ini mungkin masih relevan. Yang dimaksud dengan stimulus di situ adalah distimulus dengan media, bukan Oh, distimulus dengan materi yang dijelaskan. Sebagaimana Anda bilang tadi ini memang ya, ciri-ciri, ya tapi Pak. akan nampak Anda akan mendekatinya dengan menjelaskan materi, ya berarti ini memang behavioristik dan ini kurang cocok untuk kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka itu guru sebagai fasilitator, sebagai mediator. Jadi kalau behavioristik itu dipahami sebagai perilaku yang distimulus, tentu stimulus yang dimaksud adalah sebagai media, bukan sebagai konten yang harus dipaksakan diterima. Kontennya oke, tapi dibuat dalam bentuk media-media, bukan guru langsung yang menjelaskan semuanya atau mengajarkan semua gitu, mengajar ya gitu kan, lebih pada mengajar. Mengajar itu kan dihajar karena memang kosong, nol. Ya. Akibatnya menjadi teacher center, ya kan? Nah, jadi pikir-pikir lagi ini teori behavioristik. Untuk Anda pelajari ya, tapi yang saya tanya adalah ada kaitan dalam
penyusunan modul ini. Itu. Jangan-jangan Anda tidak sadar yang tadi, bahwa behaviorisme itu lebih cenderung ke teacher center dia. Teacher center, teacher center oriented, berorientasi pada guru. Ya. Kemudian saudara teruji, Ya, Pak. ada teori belajar apa lagi selain dua tadi yang kamu kuasai? Ya, ini yang kamu kuasai, yang kamu tahu, bukan yang kamu jadikan dasar dalam menyusun modul lagi. Teori belajar humanistik, Humanistik. Sekedar di tahu aja. mana siswa itu lebih aktif dan dalam proses belajar, dan mereka memiliki peran penting dalam pembelajaran. Ya, semuanya penting. Siswa penting. Menggunakan apapun itu ya penting. Ya. Apalagi student center kan, bukan teacher center. Oke, kita beralih ke masalah berikutnya, terkait dengan pengembangan perangkat pembelajaran. Dalam menyusun perangkat, langkah pertama yang dilakukan oleh guru itu adalah menyusun tujuan Tujuan pembelajaran. pembelajaran. Oke, ketika saudara menyusun tujuan pembelajaran, yang Anda sudah siapkan, sudah modul ini yang mau dipraktekkan sebentar, apa yang Anda harus miliki pertama? Atau apa yang Anda harus lakukan atau miliki untuk dapat menyusun TP? Ya, Apa saja? jadi sebelumnya kita harus tahu CP-nya, Pak. CP diperoleh dari mana? CP ini eh, dari pusat, Pak. Memang itu sudah diberikan, setiap Pusat mata apa? pelajaran itu ada CP. Ya, pusat itu apa? Ada surat surat eh, apa BSKSP, Pak. BSKP. BSKP, Apa itu BSKP? Badan BSKP, Badan Standar Standar ke Kurikulum Pendidikan. KAP, Badan Standar Standar Kurikulum Kurikulum. Pendidikan. A, Badan BS Standar BSKAP. Oh, BSKP, BSKAP, BSKAP. Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan. Asesmen Pendidikan. Aduh, oh, dia tidak baca-baca itu beskap. Berarti tidak balia beskap ini, susun modul ini cuma balia contoh, bukan balia beskap. Ini, Pak, karena memang sudah lihat modul CP yang sudah disusun sebelum semester, jadi eh, setiap memasuki semester itu kita ada MGMP, Iya, jadi tapi kan tetap berarti Anda tidak mengerjakan tujuan itu. Dikerjakan dulu, dirancang dulu. Bahannya itu dari CP. Mau di apa itu CP? CP itu nantinya kita bagi dalam dua semester, dalam 1 tahun. Ya, sebelum membagi dalam 1 tahun, diapain dia? Agar dia hierarkis, terurut, agar dia tidak kacau balau elemennya, dianalisis mana yang lebih penting. Nah, ini saya bilang, dianalisa. Oh, dianalisa. Setelah diperoleh baru ada lihat-lihat, baru tidak Ya, diapa-apain. dianalisa. Dianalisa itu CP. Jadi analisis CP. Analisisnya lalu dipilah-pilah, Ya,
distribusi menjadi 1 tahun, dibagi-bagi dulu itu mana elemen akidah, begitu ya? Ya, Mana elemen akhlak, mana elemen. Al-Quran, fikih. Nah, setelah itu untuk satu CP, satu TP, bagaimana setelah ini Anda peroleh CP-nya? CP Setelah ke Anda lakukan analisis, ATP. menyusun selanjutnya. Iya, menyusun TP ini cara Ya, yang TP. kita diskusikan ini adalah menyusun TP. Untuk menyusun TP kita melihat dulu CP. CP didapat dari mana? Dari Beskap tadi ya, nomor Ya, 32 tahun 2024 yang terbaru ya, gitu ya. Jadi itu tinggal lihat saja di Google itu kan sudah ada. Semua mata pelajaran ada di situ termasuk PAI dari segala fase. Nah di fase D lihat, lalu dianalisis. Setelah dianalisis dan di dibagi berdasarkan elemen dan didistribusi di setiap semester, langkah selanjutnya apa? Kan belum langsung selesai itu TP. menentukan materi. Ya, iya, materinya dengan sendirinya tadi. Tapi apa ya? Kan Anda akan merangkai kalimat di dalam menyusun TP ini ceritanya. Itu yang jadi soal. Apa yang Anda harus perpegangnya selain CP? KKTP. Iya. KKTP nanti sok kelar DP. Nanti sudah selesai itu TP baru ke KKTP. Belum selesai TP. Ya, di TP itu kita akan menentukan kakak opa. Menentukan dan melihat KKO yang sesuai. Ya, KKO itu dari teori apa? Diadopsi dari teori apa itu KKO? teori taksonomi Bloom. Pintar dia. Tuh, Taksonomi belum. Ya, taksonomi belum itu oleh siapa? taksonomi Bloom oleh siapa? Sudah tidak usah lihat-lihat lagi catatannya. Tidak, saya jaga ini yang supaya jaga di kamar. Taksonomi. Taksonomi belum itu teorinya siapa itu? Benjamin S. Bloom. Makanya itu taksonomi belum. Benjamin S. Bloom. Benyamin S. Bloom. Baru dengar ya? Jaga dengar, Pak. Jaga dapat lupa. Lalu kalau konsepnya Benjamin S. Bloom tentang taksonomi Bloom itu apa saja dia? Taksonomi kan? Apa-apa? Itu ada pengembangan coach. Taksonomi Bloom. Itu kakak opa. Iya, KKO itu tuh diadopsi dari taksonomi Bloom. Nah sekarang Ya. Kak, yang taksonomi Bloom yang dimaksud apa? Ada 3 domain, 3 ranah. Ada domain kognitif, Oh, efektif, dan ada afektif, psikomotorik. kognitif. Oh iya Pak, afektif, kognitif Itu dan namanya ranah psikomotorik. Ya, atau domain. 3 domain atau 3 ranah. kognitif, psikomotorik. Kalau kognitif berapa level menurut Bloom? Kalau kognitif, sikap pengetahuan keterampilan. Oh, kan. Kognitif masa keterampilan. Oh, kognitif, Kognitif itu berapa level dalam kognitif? Itu C1, C2 sampai C berapa dia? oh C6. Itu level-levelnya dari Ya, yang tingkat tinggi. oh kalau kognitif sampai C6. Baca-baca itu kakao. Pak. Cuma asal lihat saja. Jadi kalau efektif A, psikomotorik itu P. Nanti Sampai kita P5. analisa ini cocoknya di ranah mana yang dimaksud oleh CP ini. Apakah ranah keterampilannya berarti psikomotoriknya. Carilah KKO di psikomotorik. P berapa dia yang sesuai. Itu ya cara menyusun Ya, TP. Lalu kemudian dilanjutkan dengan ATP-nya, analisis tujuan pembelajaran dan KKTP-nya, kriteria ketercapaiannya kan.
Oke, itu mengenai penyusunan tujuan pembelajaran. Kemudian di dalam modul ajar itu biasanya ada apa saja? Ada tujuan, Ada tujuan, langkah-langkah pembelajaran, apalagi ada kegiatan ya pendahuluan, langkah. inti, penutup, kemudian ada instrumen-instrumen penilaian, Asesmen ya. asesmen. Jadi ada tujuan, ada asesmen, ada langkah-langkah pembelajaran. Itu paling tidak itu. Langkah-langkah pembelajarannya ada pendahuluan, ada inti, dan ada penutup. Lalu yang lain itu tinggal tambahan-tambahan aja, modifikasi, ada daftar pustakanya, ada apa sih. Oke, di dalam modul ajar biasanya ada tambahan pertanyaan pemantik. Apa makna pertanyaan pemantik menurut saudara? Pertanyaan pemantik itu bagi saya untuk memantik pengetahuan peserta didik, di mana dari pertanyaan itu peserta didik bisa termotivasi untuk belajar, bisa merangsang pengetahuan mereka tentang materi yang akan dipelajari. Merangsang ya. Bagaimana merangsang itu? Memancing pengetahuan mereka. Memancing ya. Habis dipancing, dibakar atau ditumis atau di Mantik. memantik. Cari bahasa lain lagi untuk memantik, untuk memicu. Susah-susah cari bahasa yang lain yang padahal sudah di situ. Ya itu untuk memantik agar terpicu itu motivasi belajarnya. Oke, itu satu. Selain itu apa lagi maknanya? Eh, Kita dari pemantik itu kita bisa mengukur pengetahuan peserta didik. Oke, pengetahuan awal peserta didik. Ya, Untuk apa pengetahuan awal peserta didik itu kita ukur-ukur? jika pengetahuan peserta didik sudah kita ukur, maka kita akan bisa menyusun modul pembelajaran itu sesuai dengan kemampuan peserta didik. Ya, itu satu. Tapi ada kaitannya dengan kemampuan itu apa? Kan untuk pencapaian tujuan kan? Misalnya hasil asesmen di sini. Setelah di asesmen awal ya, kan untuk memastikan berhasil tidaknya pembelajaran itu melalui asesmen akhir. Asesional itu batas. Apa bergeser dari batas tidak? Itu juga mana dari asesmen awal. Bagaimana Anda melakukan asesmen hanya asesmen akhir? Masuk akal enggak? Jangan-jangan yang Anda asesmen ini adalah ketika dilakukan di akhir ya. Jangan-jangan itu bukan hasil belajar saat itu, tapi pengalaman belajarnya jauh sebelumnya sudah ada. Sehingga tidak terukur dari awal ya belum tentu bahwa di akhir itu adalah hasil asesmen yang terjadi ya, peningkatan dari hasil saat itu. Ya. Untuk mengetahui itu kan kita tahu batasnya dulu. Nah itu yang disebut dengan entering behavior, batas awal kemampuan peserta didik. Jadi tadi sudah dijawab juga untuk menentukan media yang digunakan, ya gitu kan, untuk menyesuaikan dengan minatnya. Oke, itu pas. Itu makna asesmen. Lalu ketika setelah dilakukan asesmen, ternyata ini misalnya materinya apa ini? Iman Iman kepada kepada hari akhir-akhir. akhir. Iman kepada akhir-akhir ini sudah mereka sudah tahu, mereka sudah beriman, mereka sudah paham ini. Untuk apa ini beriman kepada malaikat? Untuk menguatkan apa namanya akidahnya kan begitu. Kalau itu sudah ada hasil asesmennya dan mereka sudah pada level high, level tertinggi,
Menurut Anda, jangankan semua sudah pada level tinggi. Satu orang saja atau dua orang atau berapa orang yang sudah level tinggi tentang materi ini, menurut Anda ini pembelajaran dilanjutkan atau dihentikan? Karena dia sudah pada posisi high tadi. Dilanjutkan, Pak. Tetap dilanjutkan ya. Nanti kasihan orang yang sudah menguasai ini. Bagaimana melanjutkan itu sementara yang lain sudah kuasai? Apalagi kalau semuanya sudah menguasai. Kalau cuma terampil, sudah terampil. Kalau cuma praktek, mereka sudah praktek, sudah sering sholat. Misalnya, kalau di sholat yang mudah ya. Kalau cuma tata cara, lapas-lapasnya sudah selesai semua. Rukun-rukunnya mereka sudah hafal, wajib, dan hukum-hukumnya malah sudah tahu bahwa sholat itu wajib. Melanjutkan kemana? Jadi untuk peserta didik yang sudah mampu, sudah mengetahui iman kepada hari akhir itu, maka itu kita akan adakan pengayaan. Kalau yang belum mampu itu kita akan adakan remedial atau Pengayaan setelah diarahkan ACC. kemana? Pengayaan diarahkan kemana? Buat apa lagi pengayaan? So, kelar. Atau katakanlah semuanya mau pengayaan semua. Harus Anda punya konsep menangani ini. Menurut saya ini harus dihentikan. Buat apa lagi pengayaan? Orang sudah mahir kok. Yang kebetulan materi materi kamu itu kok mungkin susah. Sulit ditemukan hal yang semacam ini karena ini pada aspek afektif. Tapi kalau pada aspek keterampilan psikomotorik dan aspek kognitifnya, ini misalnya sholat tadi, lapas-lapasnya dari takbiratul ihram sampai salam dia sudah hafal semua. Tata caranya mereka sudah kuasai. Hukum-hukumnya dia sudah tahu. Kalau cuma diragukan prakteknya, setiap sholat zuhur di sekolah dia selalu sholat. Baru backing apa lagi ini? Mau lanjutkan? Lanjut. Kalau jalur melanjutkan kemana? Pengayaan. Pengayaan kalau masih itu membosankan, Bu. Menurut saya ini dua-dua bisa dilakukan, tapi bagaimana caranya dan apa yang harus dilakukan ini Ibu sudah harus punya konsep tentang ini. Jangan-jangan itu kan anak-anak dirugikan dan Anda tidak tahu justru bisa jadi ini yang membuat dia putus, malas, ulang-ulang terus. Ini dia kan sudah selesai dia. Kan ini fase D ini menerima yang dari SD. Dari SD itu beragam kan. Kalau anak-anak yang dari pesantren SD itu pasti ini sudah siang malam mereka sudah di situ. Semua lapasnya sudah oke, sudah praktek mereka tiap hari. Maka sebaiknya kalau mau dilanjutkan, apa konsepnya? Mungkin kita tinggal memperkuat nilai-nilai Ah, keyakinan kepada hari akhir itu. itu nilai. Sholat pun nilai-nilainya saja, pengajaran nilai, bukan lagi yang tadi itu solewat. Kan ternyata kita temukan kemarin ada yang sholat di fase D ini. Wah ini dari SD sholat, SMP sholat juga. Fase D sholat, fase A, B sholat juga. Sehingga orang mau lulus SD dulu itu praktek sholat. Mau lulus SMA juga, ya PAI praktek sholat. Lulus SMA juga praktek sholat. Syarat untuk lulus. Tidak mau habis-habis ini sholat. Maka diajarkan nilai. Mana nilai yang dimaksud? Nilai-nilai daripada sholat itu apa? Nilai efeksinya apa? Saudara tahu nilai efeksi dari sholat? Efektifnya. Hakikat sholat itu. Inna sholata, inna sholata, tanha, Iwal tidak. munkar, Inna sholata tanha anil fahsyai iwal wal. munkar. Sungguhnya sholat itu Mencegah perbuatan yang buatan keji dan keji mungkar. dan mungkar. Pada nilai itu. Kalau ini sohatam doran, tapi dari perilaku perwujudan dari perilaku sholat itu apakah konsisten dengan hakikat sholat itu sendiri? Anda akan masuk pada ranah efektif perilakunya.
akhlaknya, akhlak tentang sholat tadi. Kalau mau dilanjutkan, sebaiknya kalau tujuannya untuk penguasaan materi ini sudah game over. So hatam orang di sini. Masih banyak materi lain yang lebih penting. Anda yang menentukan. Ah, sudah selesai ini. Sebab kalau Anda tidak pikirkan itu, pasti akan bermasalah kemudian. Anak-anak mudah bosan, bisa jadi dia putus sekolah. Sudah dari pondok ini sholat terus, hari-hari juga sholat. Baru bikin apa ini? Mereka tidak ada kepentingan di sini. Sebaiknya cari materi lain lagi kalau ya. Jadi itu cara mengatasinya. Baik, ya, mungkin ini ya cukup diskusinya soal uh, si banyak hal yang ingin dikonfirmasi, tapi ini mungkin tadi sudah teori belajar yang mendasari, lalu kemudian isi modul tentang pemantik dan asesmen yang penting-penting. Saat ini masih ada waktu. Meminta Anda untuk melakukan cuplikan mengajar dari kegiatan apa pendahuluan sampai penutup. Nanti seiring dengan waktu, kalau saya bilang cukup, cukup. Mulai dari sekarang, ya, tentukan materinya lalu kemudian lanjut. Silakan. Hal-hal yang pokok ya. Anda mengajar tapi dengan inti-inti yang bisa dilihat kesatuan konsep sampai kepada menuju keberhasilan materi ini pada peserta didik. Silakan. Oke, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari materi iman kepada hari akhir. Eh, Kira-kira eh, ada yang bisa menjawab pertanyaan Ibu? Eh, Kira-kira mengapa ya kita penting untuk mempelajari iman kepada hari akhir? Oke, terima kasih atas jawabannya. Eh, jadi kita harus beriman kepada hari akhir. Kita percaya bahwa hari akhir ini akan datang dan kita perlu untuk mempersiapkan diri untuk kehidupan di akhirat nanti. Jadi silakan adik-adik perhatikan materi yang akan Ibu tampilkan. Oke, jadi perhatikan, silakan dibaca ya materi pada hari ini. Oke, jadi masing-masing silakan membaca dan memahami materi yang Ibu sajikan. Oke, yang pertama pengertian iman kepada hari akhir. Silakan dibaca. Oke. Sudah ya? Sekarang kita lanjut. Oke, jadi silakan adik-adik baca. Oke, sudah selesai ya dibaca? Oke, berikut. Dibaca baik-baik ya.
tolong diefektifkan. Oke, jadi sekarang lanjut untuk membaca adik-adik. Oke. Sudah selesai ya membacanya. Itulah materi hari ini yang akan yang dipelajari, dan sekarang Ibu bentuk kelompok. Masing-masing kelompok akan mengerjakan tugas ya yang ada di LKPD. Jadi perhatikan LKPD yang Ibu bagikan kepada setiap kelompok. Jadi ini tugasnya. Jadi masing-masing kelompok akan membuat proyek digital berupa infografis ya. Jadi kalian membuat infografis pada aplikasi Canva. Nah, ini bukan hal pertama yang dilakukan, tetapi sudah sering mengerjakan tugas atau membuat infografis pada aplikasi Canva. Oke, jelas ya? Jadi masing-masing kelompok silakan dikerjakan apa yang sudah Ibu tugaskan. Oke, sebelum kalian mengerjakan tugas ya, Ibu bagikan ke masing-masing kelompok. Ini ada laptop. Dari laptop itu kalian buka aplikasi Canva untuk membuat infografis. Jadi masing-masing kelompok, setiap kelompok mengambil satu tahapan hari akhir, dan itu dibuat dalam infografis. Jadi silakan ya, aplikasi Canva-nya dibuka. Oke, silakan dikerjakan ya. Silakan buat infografis. Oke, kelompok 1. Kira-kira tahapan apa yang diangkat pada kelompok 1? Kelompok 2 bisa ya menyelesaikan tugasnya. Kira-kira kelompok 2 mengangkat tahapan apa? Oke, kelompok 3. Oke, kelompok 1, 2, 3 sudah selesai melaksanakan membuat infografis. Jadi setelah kalian kerjakan, sebentar dipresentasikan ya. Jadi masing-masing kelompok akan mempresentasikan di depan kelas hasil kerjanya. Oke, selesai ya. Jadi silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Oke, jadi silakan kelompok 1 untuk maju ke depan kelas. Oke, baik. Kelompok 1 sudah selesai memaparkan. Apakah kelompok 2 dan 3 ada komentar atau tanggapan dari hasil kerja kelompok 1? Dipersilakan untuk kelompok 2, 3.
Baik, tidak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, silakan kelompok 2 mempresentasikan. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Berikan untuk aplaus untuk kelompok 1 dan 2 yang sudah mempresentasikan hasil kerja. Jadi untuk kelompok 1 dan 3 dipersilakan jika ada komentar dan tanggapan dari kerja kelompok 2. Oke, tidak ada ya. Baik, kita lanjutkan ke kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Jadi kelompok 1 dan 2 tolong perhatikan apa yang dipresentasikan oleh kelompok 3 ya. Oke, kelompok 3 selesai ya. Terima kasih atas presentasinya. Jadi untuk kelompok 1 dan 2 dipersilakan untuk memberi komentar atau ada tanggapan. Untuk hasil kerja dari kelompok 3 ada komentar atau tanggapan? Dipersilakan. Oke. Jadi tidak ada ya. Jadi baik, berikan aplaus untuk kita semua, untuk kelompok 1, 2, 3 yang sudah memaparkan hasil kerjanya dalam kelompok. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah melaksanakan tugas, mengerjakan tugas dengan baik ya. Jadi dari hasil kelompok 1 yaitu mengangkat yaumul barzah, yaitu kehidupan di alam kubur ya. Jadi setelah kematian itu kita akan masuk ke alam kubur ya. Di sana kita akan menerima balasan dan akan diperiksa oleh malaikat munkar dan nakir ya. Jadi berikan aplaus untuk kelompok 1 dan kelompok 2 ya, yang sudah memaparkan materinya mengenai yaumul hisab, yaitu hari perhitungan. Jadi di mana segala amal baik dan perbuatan buruk kita semasa hidup itu di akhirat nanti akan diperhitungkan ya. Jadi sekecil apapun perbuatan kita, baik perbuatan yang baik dan buruk, itu akan diperhitungkan, yaitu ya di yaumul hisab nanti. Oke. Kemudian dari kelompok 3 sudah mengangkat surga dan neraka ya. Mereka memilih tahapan surga neraka. Jadi penjelasannya, orang-orang yang beriman dan amalnya baik tentunya dia akan masuk ke surga. Jadi timbangan amal baiknya lebih berat dari amal buruknya, maka mereka akan masuk surga. Dan sebaliknya, jika perbuatan buruk kita berat timbangannya, maka kita akan masuk ke neraka. Oke, jadi terima kasih saya berikan kepada kelompok 1 dan 2, 3 yang
telah melaksanakan tugas. Oke? Sekarang saya akan memberikan kesempatan ya, jika ada yang mau bertanya, ada yang belum dipahami dari materi ini, silakan. Dipersilakan ya, jika ada hal-hal yang belum kalian pahami atau ada yang mau bertanya, dipersilakan ya. Bertanya atau menambahkan penjelasan, dipersilakan. Oke, tidak ada ya. Oke, kita lanjut. Jadi materi pada hari ini mungkin sudah jelas ya. Oke, kita lanjut. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan evaluasi ya. Evaluasi. Ya, Ibu akan bagikan soal-soal evaluasi, silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit ya, silakan dikerjakan. Masing-masing mengerjakan Oke, silakan dikerjakan. Ini soal-soal evaluasinya ya. Oke, ada yang sudah selesai? Oke, bagus. Ibrahim sudah selesai. Yang lainnya? Oke, sementara. Oke, 2 menit lagi ya. Oke, selesai ya. Semua dikumpul. Oke, jadi terima kasih sudah menyelesaikan soal evaluasi ya. Oke. Oke, jadi sekarang kita lanjutkan dengan siapa yang bisa memberikan kesimpulan tentang materi yang kita pelajari pada hari ini? Oke, silakan. Adik Marsha yang menyimpulkan. Oke, terima kasih atas kesimpulan yang diberikan. Kira-kira Cukup. pada pembelajaran ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ini karena sudah waktu terlalu lama untuk membaca tadi, cuma kita tutup ujian pada kesempatan ini dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.